Hai guys, udah lama ya nggak ketemu? Iya nih, Tahu nggak guys, sama masa pandemi ini rumah gue jadi sering mati lampu deh. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung hemat listrik, sekalian untuk mencegah krisis energi juga. jadi penasaran kalau kita mengalami krisis energi. Krisis energi? Mana mungkin? Indonesia kan kaya akan sumber daya alam. Emang sih, di Indonesia terkandung sumber daya alam dan potensi energi yang berlimpah. Tetapi kalau kita tidak mengolah dan menggunakannya secara bijak, maka cepat atau lambat persediaannya akan habis juga. Iya bener banget tuh, apalagi semakin hari kebutuhan kita akan energi listrik terus meningkat. Sedangkan ketersediaan energi fosil semakin hari terus menurun. Oh, terus solusinya apa dong? Nah, kita bisa beralih menggunakan energi terbarukan. Apa tuh energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya yaitu energi matahari, air, angin, dan panas bumi. Walah, boleh jelasin tentang energi panas bumi nggak? Oke, jadi energi panas bumi adalah salah satu energi terbarukan yang dipercaya ketersediaannya melimpah dan sangat ramah lingkungan. Energi panas bumi sendiri merupakan energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi dihasilkan dari aktivitas tektonik yang terjadi di dalam bumi. Di samping itu, dapat pula berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Kandungan panas bumi yang dimiliki Indonesia diyakini mencapai 40% dari total potensi panas bumi dunia. Jika potensi ini dimanfaatkan dengan baik, maka energi yang dapat dihasilkan oleh Indonesia sangat besar. Secara sederhana, cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat dijelaskan sebagai berikut. Air akan mengalami pemanasan sehingga menjadi uap bertekanan dan keluar melalui sumur produksi. Uap yang keluar masih mengandung air, sehingga harus dilakukan pemisahan antara uap dan air pada separator. Dari sini, uap kering akan menuju turbin dan selanjutnya menjalankan generator untuk digunakan sebagai pembangkit listrik. Sedangkan, airnya akan menuju kembali ke dalam injektor. Setelah menggerakkan turbin, maka uap akan menuju kondensor untuk dijadikan air kembali. Air dari kondensor akan didinginkan pada tangki pendingin melalui sistem pendinginan udara untuk selanjutnya air dapat diinjeksikan kembali pada sumur injeksi. Energi panas bumi dapat dilihat dari 3 bidang, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Dari segi fisika, energi panas dapat diubah menjadi energi gerak, yang kemudian berubah menjadi energi kinetik rotasi, dan akhirnya menjadi energi listrik. Pada PLTP, energi kalor merupakan energi yang digunakan untuk memanaskan air, sehingga air bersuhu sangat tinggi dan menghasilkan uap air. Rumus kalor yaitu Q sama dengan MC air kali delta T. Sedangkan rumus kalor penguapan yaitu Q sama dengan M kali U uap air. Sehingga kalor totalnya dapat dicari dengan rumus Q total sama dengan MC air kali delta T ditambah dengan M kali U uap air. Lalu, energi gerak merupakan energi yang berasal dari proses penggerakan turbin generator dengan sumber penggeraknya yang berupa uap panas yang telah diubah menjadi uap kering, sehingga generator dapat berputar secara maksimal sesuai dengan jumlah uap kering yang diberikan pada turbin generator. Adanya uap yang diberikan tersebut mengakibatkan turbin generator mengalami gerak rotasi, sehingga energi kinetik rotasi merupakan energi kinetik yang berasal dari putaran turbin generator. Rumus dari energi kinetik rotasi yaitu setengah dikali momen inersia turbin dikali kecepatan sudut turbin. Kemudian, energi yang berasal dari energi gerak tersebut akan digunakan untuk memutar turbin generator, dan pada akhirnya seluruh proses tersebut akan menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan berupa tegangan AC atau yang sering disebut dengan alternatif current, yang kemudian akan disuplai ke seluruh rumah. Jika dilihat dari segi kimia, digunakan diam grid sebagai alat yang valid dalam menganalisis proses yang terjadi pada reservoir panas bumi yang mempunyai fluida dalam bentuk dua fasa. Diagram grid ini mengasumsikan bahwa komponen gas keluaran sumur total merepresentasikan fluida akuifer dalam reservoir. Formula untuk menghitung temperatur reservoir disebut dengan reaksi Fischer-Tropsch dan Pyrite magnetite.
sudah aquifer dalam reservoir, reaksi Fischer-Tropsch, apaan ya? Gimana ya cara bacanya? Apaan tuh? Fluida aquifer dalam reservoir bahasa gampangnya adalah air tanah dalam bumi. Kalau reaksi Fischer-Tropsch itu adalah reaksi sintesis dengan bahan baku gas CO dan H2 dengan bantuan katalis untuk menghasilkan rantai hidrokarbon yang panjang. Terus, kalau dari segi biologi gimana? Oh, karena PLTP menggunakan air yang dari dalam bumi, berarti penjelasan energi panas bumi bisa menggunakan siklus air dong dari segi biologi. Bener tuh. Boleh tolong jelasin siklus air nggak? Gue rada lupa. Siklus air secara singkat, yaitu pertama-tama terjadi proses penguapan air karena panas matahari dari berbagai sumber mata air, laut, sungai. Kemudian terjadi proses kondensasi yang akan membentuk awan. Awan tersebut kemudian akan dibawa ke daratan dan berubah menjadi butiran-butiran air dan turun dalam bentuk hujan. Kemudian air hujan tersebut akan meresap melalui celah-celah dan pori-pori di batuan dan tanah. Lalu, air yang ada di tanah itu yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Apa aja sih kelebihan energi geothermal dibandingkan energi fosil atau energi terbarukan lainnya? Pertama, panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling bersih. Jauh lebih bersih dari sumber energi fosil yang menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Pada saat menjalankan proses pengembangan dan pembuatan, tenaga panas bumi sepenuhnya bebas dari emisi. Tidak ada karbon yang digunakan untuk produksi, kemudian seluruh prosedur juga telah bebas dari sulfur yang umumnya telah dibuang dari proses lainnya yang dilakukan. Kedua, energi panas bumi merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerusan aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Indonesia juga memiliki potensi yang melimpah, sehingga pemanfaatan panas bumi dapat lebih membangun dan mewujudkan kemandirian energi daerah setempat. Sebab, energi panas bumi tidak dapat didistribusikan apalagi diekspor. Ketiga, energi panas bumi ramah lingkungan yang tidak menyebabkan pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran suara, serta tidak menghasilkan emisi karbon. Keempat, dibandingkan dengan energi alternatif lainnya seperti tenaga surya dan angin, energi panas bumi bersifat konstan sepanjang musim. Selain itu, energi listrik yang dihasilkan panas bumi tidak memerlukan solusi penyimpanan energi, karena dapat dihasilkan sepanjang waktu. Kelima, untuk memproduksi energi panas bumi, membutuhkan lahan dan air yang lebih kecil dibandingkan dengan energi lainnya. Pembangkit panas bumi hanya memerlukan lahan sekitar 3,5 km persegi. Kalau kekurangannya ada nggak? Tentunya ada, contohnya biaya modal yang tinggi. Mahalnya teknologi merupakan salah satu kendala besar dalam pengembangan energi terbarukan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi juga memerlukan biaya yang besar, terutama pada eksploitasi dan pengeboran. Lalu, pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik, di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. Dan juga, pembangunan pembangkit listrik geothermal diduga dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitarnya. Selain itu, fluida yang ditarik dari dalam bumi membawa campuran beberapa gas, di antaranya karbon dioksida, hidrogen sulfida, metana, dan amonia. Pencemar-pencemar ini jika lepas, ikut memiliki andil pada pemanasan global, hujan asam, dan bau yang tidak sedap serta beracun. Air panas dari sumber panas bumi mungkin juga mengandung sejumlah kecil bahan kimia beracun, seperti merkuri, arsenik, boron, antimon, dan garam-garam kimia. Bahan-bahan kimia ini keluar dari larutan saat air mendingin dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika dilepaskan. Oh, jadi walaupun PLTP memiliki banyak kelebihan, masih aja ada beberapa kekurangan-kekurangannya. Tapi dengan semakin berkembangnya teknologi, kekurangan-kekurangan tersebut pasti bisa diatasi. Itu bisa menjadikan energi panas bumi salah satu energi yang paling efisien dan minim dampak buruk kan ya? Bener tuh. Oke deh, mulai sekarang gue bakal berusaha menghemat listrik agar sumber energi yang ada tidak cepat habis.